Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alam kubur merupakan persinggahan pertama makhluk Allah atau pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Setelah manusia mati dan hidupnya terputus, maka dia akan pindah ke akhirat melalui jalan persinggahannya yang pertama, yaitu alam kubur. Siksa kubur akan menimpa ruh dan jasad, sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketahuilah, mazhab salaful ummah dan para imam sunnah bersepakat bahwa seorang hamba setelah mati berada dalam nikmat atau azab di alam kubur, dan demikian itu menimpa ruh dan jasadnya. Hukum asalnya azab dan nikmat kubur ini adalah perkara yang gaib. Meskipun hal ini adalah perkara gaib, namun kita sebagai orang yang beriman tetap meyakini dan membenarkan azab dan nikmat kubur. Bahkan dalil-dalil tentang azab dan nikmat kubur sangat banyak, baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai Fir'aun dan pengikutnya yang diazab di kubur dan ditampakkan neraka bagi mereka saat pagi dan petang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Fir'aun beserta pengikutnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Demikian juga dalil dari hadis yang terkenal tentang azab kubur, yaitu dua orang yang sedang disiksa karena tidak bersih atau lalai ketika membersihkan pincing, dan orang lainnya sering namimah atau adu domba. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat atau untuk ditinggalkan. Yang pertama, dia dahulu tidak menutupi dari buang air kecil. Adapun yang lain, dia dahulu berjalan melakukan namimah atau adu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkadang siksa kubur Allah tampakkan pada manusia. Misalkan terlihat pada jasadnya di dunia yang tidak seperti biasanya, seperti kondisi kubur yang rusak dan jasad mayat yang rusak atau terbakar. Na'udzubillahi min zalik. Ibnu Abil Izmi menjelaskan, terkadang Allah perlihatkan di dunia ini atau azab kubur berupa hal-hal ajaib dengan kemampuannya, dan hal ini lebih memberikan pengaruh lebih banyak. Allah mampu menampakkan hal ini pada sebagian hambanya dan tidak menampakkan pada lainnya. Namun terkait dengan siksa kubur yang terkadang Allah tampakkan, hendaknya kita tidak memastikan bahwa siksa kubur yang dia dapatkan karena dosa ini dan dosa itu. Karena hal ini adalah perkara gaib, karena bisa jadi si mayit punya dosa yang lebih besar, semisal syirik atau sangat durhaka kepada orang tua, dan bisa jadi kita tidak tahu. Yang terpenting bahwa dia masih seorang muslim yang tetap butuh doa kita dan pengampunan, dan hendaklah untuk mendoakannya. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.